Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bagaimana perlawanan Kesultanan Aceh. Cahaya, apa aja sih latar belakang perlawanan Aceh? Jadi perang Kesultanan Aceh ini berlangsung selama 30 tahun dari 1873 sampai 1903. Nah, terjadinya perang Kesultanan Aceh ini karena beberapa faktor. Yang pertama itu faktor politik, keinginan Belanda untuk menguasai Aceh. Kesultanan Aceh ini merupakan kerajaan yang kuat dan kaya. Nah, letaknya juga strategis di Selat Malaka yang menjadikan Kesultanan Aceh ini wilayah yang penting di perdagangan internasional. Terus Belanda juga pengen nerapin politik Pax Nerdalica. Jadi politik Pax Nerdalica ini penguasaan seluruh Hindia Belanda baik secara politik, ekonomi, dan budaya oleh Belanda. Politik ini tuh bertujuan untuk mempermudah mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Terus faktor selanjutnya itu faktor ekonomi yang pertama kekayaan alam karena Aceh ini memiliki kekayaan alam yang banyak seperti lada, emas, kayu baharu. Jadi Belanda ini ingin mengambil juga kekayaan alam yang ada di Aceh. Nadine, kira-kira apa aja sih penyebab yang menimbulkan terjadinya perlawanan Aceh? Jadi penyebabnya itu dimulai pada abad 16, yaitu Belanda itu datang ke Indonesia buat menguasai rempah-rempahnya. Salah satu contohnya itu ada cengkeh, lada, dan juga pala. Nah, Portugis itu juga datang ke Aceh buat menguasai rempah-rempahnya, sehingga Aceh itu merasa terancam, sehingga dia membuat salah satu strategi pertahanan kedaulatan. Hingga pada akhirnya tahun 1873 Belanda itu berhasil menguasai rempah-rempah yang ada di Aceh selama 30 tahun yang disebut Perang Aceh. Nah, Belanda itu juga membuat salah satu sektor, yaitu ada pertanian dan juga perkebunan. Hingga pada akhirnya tahun 1945 Indonesia merdeka, dan perang tersebut tuh dijadiin inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Kenapa mau nanya strategi perang Aceh? Nah, jadi strategi perang Aceh dalam periode 1 sampai 2 mereka menggunakan strategi perang semesta atau perang total, perang yang melibatkan seluruh sumber daya dan infrastruktur yang terkait dengan sipil sebagai target militer yang sah, memobilisasi semua sumber daya masyarakat untuk berperang dan memberikan prioritas pada peperangan atas kebutuhan non-kombatan. Kemudian perang Aceh yang ketiga menggunakan strategi perang gerilya yang dipimpin oleh Tengku Umar. Kemudian perang Aceh dalam periodisasi keempat menggunakan strategi sporadis atau tidak teratur tanpa adanya komando dari pemerintah Aceh. Nah, kalau kalian tanya tentang periodisasi, bakal aku jelasin nih. Nah, ada 3 periode nih. Yang pertama ada pada abad 16. Pada abad ini, Kesultanan Aceh merupakan berada di puncak-puncaknya di bawah naungan Sultan Iskandar Muda. Dan pada saat ini juga, ia menguasai seluruh luasnya Selat Malaka. Selanjutnya ada abad ke-17. Di sini Aceh memegang kekuasaan perdagangan rempah-rempah serta memiliki kekuasaan maritim di wilayah tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada pada abad 18. Di sini Aceh memiliki konflik dengan Portugis lalu Belanda, sehingga membuat mereka merebuti kekuasaan dan yang paling parah jatuh pada Belanda. Laut, apa aja sih kebijakan-kebijakan yang dibikin pas perlawanan Aceh? Jadi konflik ini dipengaruhi oleh dinamika internal di Aceh. Konflik ini juga dipengaruhi oleh kebijakan Belanda. Faktor-faktornya itu ada 3, seperti politik penaklukan, pembatasan kebudayaan, dan penggunaan taktik perang. Nah, pada politik penaklukan, Belanda ini menerapkan sistem kolonial di Aceh. Setelah berhasil menaklukkan wilayah tersebut dengan mengatur pemerintahan, memungut pajak, dan memperkenalkan peraturan-peraturan yang menguntungkan pihak kolonial. Yang kedua, pembatasan kebudayaan. Pihak Belanda melakukan upaya untuk membatasi dan mengendalikan budaya serta tradisi lokal Aceh guna untuk memperkuat dominasi kolonial mereka. Yang terakhir, penggunaan taktik perang. Belanda menggunakan berbagai taktik perang termasuk kampanye militer, pembangunan banteng, dan pemusnahan sumber daya yang dapat mendukung perlawanan Aceh. Kalau kalian nanya akhirnya perlawanan Aceh gimana? Jadi pada tahun 1903 Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah serta Panglima Polem menyerah seusai mengalami berbagai tekanan. Jadi akhir perang Aceh adalah Kesultanan Aceh dibubarkan dan wilayahnya jatuh ke tangan Belanda. Tiar, siapa aja sih tokoh yang berpengaruh dalam perlawanan Aceh ini? Oh, yang pertama ada Tengku Umar. Dia ini salah satu figuran perlawanan Aceh yang sangat terkenal. Dan dia ini berhasil merebut Meulaboh dari tangan Belanda pada tahun 1899. Dan yang kedua ada Cuk Nyak Diet.
Dia ini istri dari Teku Umar yang juga terlibat dalam perlawanan melawan Belanda. Nah, selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang memimpin Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Lalu yang keempat ada Tejut Nyakdien, tokoh perempuan Aceh yang memimpin pasukan Inong Bale. Dan yang kelima ada Cut Mutia, tokoh perempuan Aceh yang terlibat dalam perlawanan melawan Belanda dan gugur dalam pertempuran. Nah, yang kelima ada Cut Mutia, dia ini tokoh perempuan Aceh yang juga terlibat dalam perlawanan melawan Belanda dan gugur dalam pertempuran di Auleke Kurieng. Nah, yang keenam ada John Kohler, panglima besar angkatan perang Belanda yang memimpin pasukan Belanda dalam perang pertama pada tahun 1873. Nah, sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.